Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat berjumpa dengan saya Gus Nurmanto dari Surabaya Minds Management. Saya mengajak Anda untuk meneruskan perjalanan kita memasuki lorong-lorong pemikiran. Dalam video ini kita akan membahas topik mengenai keyakinan adalah kunci kekuatan pikiran bawah sadar. Anda ingin tahu apa keyakinan itu dan pengaruhnya terhadap pikiran bawah sadar? Simak video berikut ini. Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan sangat bermanfaat bagi Anda, tonton video ini hingga akhir. Pikiran bawah sadar manusia atau human subconscious seringkali dianggap sebagai sesuatu yang bersifat mistik, magis, bahkan berkaitan dengan hal-hal seperti jin, setan, dan makhluk-makhluk lainnya. Namun pendapat ini perlu diluruskan karena tentang subconscious mind adalah sesuatu yang sangat ilmiah. Video ini mengajak Anda untuk selalu berpikiran positif dengan membentuk keyakinan-keyakinan positif guna memaknai segala sesuatu dari sudut pandang yang penuh hikmah, dan kita dibuat bijaksana karenanya. Setelah Anda menonton video ini dan mendengarkan serta mengamati video-video yang ada di dalam channel ini secara perlahan-lahan, Anda akan menyadari bahwa kekuatan, kemampuan, dan keterampilan seseorang yang selama ini diselimuti oleh berbagai bumbu-bumbu mistis dan magis ternyata merupakan hal yang telah lama Anda miliki, bahkan Anda melakukan setiap harinya. Jika Anda percaya bahwa memiliki kekuatan pikiran bawah sadar yang luar biasa, Anda teruskan menonton video ini. Jika Anda tidak mempercayainya bahwa Anda memiliki kekuatan tersebut, stop, jangan diteruskan. Karena saya yakin bahwa waktu Anda sangat berharga. Namun, menurut keyakinan kami bahwa Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Biarlah pikiran bawah sadar Anda menelaah lebih jauh maksud dan keinginan Anda. Buddha Gautama pernah berkata, kita adalah sosok yang ada dalam pikiran kita, dan kita adalah jelmaan dari hal yang ada dalam pikiran kita. Dengan pikiran yang kita miliki, kita mampu membangun dunia ini. Potensi kekuatan pikiran bawah sadar sebenarnya adalah bagian dari apa yang Anda lakukan sehari-hari. Hanya saja Anda belum memahami mekanisme yang dapat membangkitkan setiap kekuatan yang ada pada diri Anda. Video-video yang ada di Surabaya Mind Management Channel ini mengupas tuntas tentang bagaimana manusia sebagai makhluk yang unik di dunia ini. Mengapa unik? Keunikan manusia dikarenakan adanya berbagai kekuatan yang luar biasa di luar batasan-batasan yang telah Anda buat. Kekuatan keyakinan memberi pengaruh yang luar biasa pada diri seseorang, bahkan bersifat menyembuhkan, memberi ketenangan,
dan membahagiakan. Berikut ini adalah kisah seorang klien yang membutuhkan sesi hipnoterapi dari seseorang hipnoterapis. Klien tersebut mencurahkan keluhannya bahwa ia dianggap memiliki gangguan kepribadian dan sudah berobat ke beberapa dokter dan psikolog serta psikiater. Untuk mengatasi gangguan tersebut, berbagai istilah telah diberikan dan diungkapkan bahwa perlu dilakukan penyembuhan intensif dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk benar-benar menuntaskan gangguan kepribadian tersebut. Anehnya, sang hipnoterapis mengatakan, hipnoterapis tidak lebih hebat dari psikolog dan psikiater yang telah Anda temui. Saya bukanlah dokter ataupun seorang yang dapat memberikan pengobatan dengan tepat. Namun, apabila Tuhan mempertemukan Anda dalam kuasa-Nya, Anda akan datang dengan sendirinya kesembuhan untuk Anda. Klien tersebut sedikit bingung. Kenapa seorang hipnoterapis yang ditemuinya justru memperlakukannya seolah-olah ia datang ke tempat yang salah. Namun, saat itu pula ia menemukan kekuatan keyakinan atau belief power yang secara bertahap menuntunnya menuju ke proses penyembuhan. Ia sangat bersyukur karena secara berangsur-angsur hal-hal yang menjadi kendala, masalah, dan gangguan yang dirasakannya selama bertahun-tahun menjadi sirna, dan klien tersebut dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Keyakinan layaknya sebuah kunci yang akan membuka pintu-pintu kekuatan. Keyakinan bukanlah sesuatu yang dipaksakan atau dimanipulasi, tetapi keyakinan adalah sesuatu yang memang dibuat untuk itu. Keyakinan adalah ketulusan dan kesungguhan yang menjadikan seseorang memiliki belief power yang sesungguhnya. Kisah seorang mahasiswa yang sering khawatir dan gelisah menjelang ujian semester atau akhir semester. Ia membutuhkan seorang yang dapat memotivasi dirinya atau sekedar mengatakan kepadanya, sukses ya ujiannya, atau kamu pasti bisa mengerjakan ujiannya. Oleh karenanya, saat itu mahasiswa tersebut membutuhkan sosok yang mampu memberikan keyakinan. Ternyata sosok itu adalah orang tuanya sendiri. Beliau cukup berkata, nilai ujianmu pasti bagus. Kalimat itu merupakan penyemangat dan menimbulkan efek belief power. Pada saat mahasiswa tersebut mengerjakan ujian, secara tiba-tiba ia merasa ada sebuah kekuatan yang membantu dan membimbingnya untuk segera menyelesaikan soal ujian tersebut. Luar biasanya, selama ia duduk di bangku kuliah, ia belum pernah mendapatkan nilai di bawah C atau C. Ia selalu sebagian besar mendapat nilai A dalam setiap mata kuliah yang diajarkan.
Baiklah, kita bahas tentang tingkatan sistem keyakinan dalam diri Anda. Berbagai cara untuk meningkatkan kapasitas kekuatan pikiran dalam diri Anda hanya dapat bereaksi apabila Anda benar-benar memiliki belief atau keyakinan dalam diri. Saat level keyakinan Anda mampu Anda tingkatkan secara maksimal, berbagai teknik dan keyakinan di atas dapat menjadi realitas dan kenyataan dalam diri Anda. Kemampuan dalam meningkatkan kapasitas otak tidak akan terjadi dalam satu malam saja, namun harus secara bertahap. Tetapi dengan keyakinan yang Anda miliki, Anda akan mampu melakukan sebuah perbaikan sedikit demi sedikit atau continuous improvement hingga mencapai sebuah titik perubahan, titik realitas, titik ketika impian Anda menjadi nyata, dan titik ketika kehidupan Anda menjadi lebih hidup. Hakikat belajar adalah mengubah dari tidak mampu dan serba bergantung menjadi manusia mandiri yang terus berkembang. Manusia pembelajar sadar bahwa dirinya mampu untuk berkembang, harus lebih pandai, mampu tumbuh dan berhasil. Ketika Anda mulai mempelajari bahwa Anda mampu melakukan komunikasi dengan pikiran bawah sadar, maka mikrokosmos atau jagat kecil dalam diri Anda menyimpan berbagai jawaban atas setiap permasalahan dan berbagai harapan atas setiap kondisi yang Anda inginkan. Saat Anda mulai yakin dengan berbagai hal yang menuntut Anda menuju kepada sebuah kebaikan dan perbaikan dalam hidup Anda mampu membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Hal tersebut dikarenakan pikiran bawah sadar Anda telah belajar bertahun-tahun tentang berbagai pengalaman yang membuat Anda seperti ini. Hanya dengan keyakinan yang teguhlah semuanya dapat terjadi. Saat Anda percaya bahwa Tuhan yang Maha Penyembuh, kesembuhan dalam diri Anda secara berangsur-angsur menuju kepada sebuah kebaikan. Saat Anda percaya bahwa Tuhan adalah yang Maha Pemecah permasalahan, mulai saat ini Anda yakin bahwa setiap permasalahan yang ada dalam diri Anda siap dipecahkan dan dicarikan solusi-solusi yang handal. Keyakinan yang Anda pupuk sejak Anda dilahirkan merupakan kunci pembuka setiap teknik yang akan Anda pelajari dan pahami dalam video-video di channel ini, yaitu channel Surabaya Mind Management ini. Pupuklah setiap keyakinan positif yang tumbuh dalam pikiran. Jadikan keyakinan tersebut sebagai bagian dalam kehidupan Anda. Saat Anda berpikir, maka Anda mampu melakukan sesuatu. Tuhan memberi kemampuan untuk menggapainya. Saat Anda berpikir bahwa dapat menggapai harapan, Tuhan memberikan kesempatan untuk memilih jalan yang terbaik. Saat Anda percaya bahwa Tuhan selalu memberikan jalan untuk Anda, Tuhan memberikan 1000 kekuatan dan kesempatan kepada Anda. Saat Anda memperoleh semua yang Anda idam-idamkan selama ini,
Tuhan memberikan jalan kepada Anda untuk mengingatnya. Keyakinan adalah sesuatu yang diciptakan dan bukan sesuatu yang dicari-cari. Ketika Anda terlahir dari keluarga yang kaya, Anda cukup menciptakan keyakinan bahwa hidup Anda terus bahagia dan berkelimpahan. Namun saat Anda terlahir dari keluarga menengah ke bawah atau bahkan hidup di garis kemiskinan, Anda cukup meyakini bahwa hidup Anda akan segera berubah menjadi lebih baik. Pikiran bawah sadar manusia memiliki potensi untuk melakukan perencanaan dan pemrograman sesuai dengan keyakinan. Bila Anda tidak yakin dengan sesuatu, sebaiknya Anda tidak perlu repot-repot merencanakan atau memprogramkannya. Untuk itu, Anda harus yakin. Berikut ini adalah teknik yang dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan Anda. Kita mulai dari create, use, and manage your feeling. Terkadang kita beranggapan bahwa menggunakan perasaan sama halnya dengan menciptakan hal yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Kenyataannya hampir semua aktivitas manusia menggunakan feeling atau perasaan dalam memutuskan sesuatu. Langkah-langkah untuk menggunakan dan mengontrol feeling adalah sebagai berikut. Pertama, persiapkan feeling Anda. Sebelum Anda tidur malam, saat bangun pagi, Anda memutuskan untuk bergegas bangun dan dari tempat tidur dengan menggunakan perasaan. Apabila perasaan Anda berseri-seri, Anda saat itu pula bangun dengan lebih bersemangat dan mudah menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, bagaimana agar perasaan tersebut terus berseri-seri? Jawabannya adalah persiapkan perasaan tersebut sebelum Anda tidur pada malam harinya. Sebelumnya Anda memutuskan untuk tidur lelap, bayangkan bahwa hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Gunakan perasaan Anda untuk lebih berbahagia di hari esok. Serahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dan yakinlah bahwa semuanya telah tertulis di rencana-rencana Tuhan. Kemudian buatlah feeling Anda di pagi hari dengan tersenyum. Saat Anda bangun pagi, persiapkan, bina, dan peliharalah perasaan tersebut. Bagi Anda yang kebetulan adalah seorang pelajar yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian, saat bangun pagi inilah adalah saat yang luar biasa untuk membentuk perasaan Anda. Aktivitas yang paling mudah Anda lakukan pada saat bangun pagi adalah tersenyum. Ya, tersenyumlah. Cukup dengan senyuman, walaupun hanya beberapa detik, dapat menciptakan berbagai daya dan kekuatan untuk menjalani berbagai aktivitas Anda. Luar biasanya pada hari tersebut Anda bukan sekedar menjalani hari-hari, tetapi Anda telah menemukan makna setiap aktivitas yang telah dan sedang Anda lakukan. Saat membina perasaan Anda dengan sebaik mungkin, secara perlahan Anda sedang merajut benang-benang keyakinan dalam hidup. Senyum Anda menciptakan warna-warni sulaman, yaitu sulaman kain kehidupan, dan perasaan tersebut pada akhirnya memberikan pencerahan dan wawasan kepada Anda di setiap aktivitas hidup. Pupuklah, jadikan keyakinan tersebut menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan
Anda. Ketiga, buat sebuah program yang sesuai dengan feeling Anda setiap harinya. Untuk membina sebuah perasaan, buatlah sebuah keinginan atau sebuah program yang menjadikan perasaan Anda lebih berseri-seri. Lakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk mempertajam dan memperkuat perasaan Anda. Sebagai contoh, bagi Anda yang seringkali melakukan rutinitas dalam keseharian, sebaiknya Anda berinisiatif untuk melakukan perubahan. Apabila Anda sering kali pergi dan pulang kantor dengan jalan yang hampir sama setiap harinya, sebaiknya Anda mulai dengan rute perjalanan yang lain agar lebih bervariasi. Perlu dicatat, Anda harus fokus pada keyakinan Anda. Belief atau keyakinan terkadang datang dengan sendirinya, namun tidak semua orang mampu meyakini sesuatu yang belum pernah ia yakini sebelumnya. Seorang yang dilahirkan dalam keluarga yang kurang mampu akan terkontaminasi dengan realitas kondisi yang ada. Orang tersebut tidak mampu melakukan sebuah proyeksi yang jauh dari kondisi realitas sekarang. Pada saat Anda yakin bahwa sebuah potensi yang luar biasa dalam diri Anda, fokuslah pada apa yang Anda yakini. Potensi tersebut akan semakin kuat dan aktif dalam tubuh serta pikiran Anda. Mungkin dalam benak Anda terlintas bahwa Anda hanyalah seorang yang biasa-biasa saja, tidak terlalu berguna bagi lingkungan, atau Anda merasa belum bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, mulai saat ini Anda cukup mengatakan, saya adalah pribadi yang luar biasa karena memiliki kemampuan dan potensi yang sangat berbeda dengan lainnya. Berikut ini merupakan tips atau cara melatih dan meningkatkan fokus pada keyakinan Anda. 1. Saat Anda menunggu di kendaraan umum, persiapkan keyakinan dan yakini bahwa kendaraan umum yang Anda butuhkan dengan cepat Anda temui dan tumpangi. Katakan dalam hati, berkat izin Tuhan, dengan cepat saya menemui kendaraan yang saya butuhkan. Fokus pada keyakinan yang telah Anda ucapkan dalam hati. Yakini bahwa setiap saat kendaraan yang Anda butuhkan selalu tersedia. Bukan hanya untuk Anda pribadi, tetapi melayani setiap orang yang membutuhkannya. Dan sekarang Andalah yang membutuhkan kendaraan tersebut. Maksud kami kendaraan umum tersebut. Hindari kebimbangan atau perasaan takut kalau kendaraan umum yang Anda butuhkan sulit Anda temui. 2. Pada saat Anda ingin memarkir kendaraan pribadi di sebuah mal yang sangat ramai pengunjungnya, persiapkan keyakinan Anda. Yakini bahwa kendaraan yang berkunjung ke mal tersebut seperti sebuah rotasi atau perputaran. Ada yang masuk, pasti ada yang keluar. Pada saat sebuah kendaraan keluar dari tempat parkirnya, Anda dengan mudah untuk memarkir kendaraan Anda. 3. Apabila Anda adalah seorang mahasiswa yang sedang mempersiapkan ujian
tengah semester atau akhir semester, pada saat Anda belajar tentang materi yang akan diujikan, Anda berlatih untuk memperkuat keyakinan, untuk merasakan dan membayangkan materi-materi yang akan keluar dalam ujian tersebut. Yakinkan kepada diri Anda bahwa pikiran Anda hampir mirip dengan pikiran dosen Anda. 4. Apabila Anda adalah orang tua yang sangat peduli dengan masa depan anak, yakinkan bahwa anak Anda adalah benih masa depan bangsa yang siap dipupuk dan disemai. Sekarang mulailah berlatih untuk membayangkan bahwa anak-anak Anda akan tumbuh dan berkembang sebagai pengganti para pemimpin dengan mental, pemikiran, dan budi pekerti yang semakin baik dan luar biasa. Dengan keyakinan yang fokus dan dipupuk mulai dari sekarang, Anda dibimbing oleh mekanisme otomatis, yaitu rencana Tuhan. Hati-hati terhadap belief limitation, yaitu orang yang mengatakan, itu cuma sugesti. Kita harus yakin bahwa sugesti tersebut adalah kunci dan kekuatan. Inti dari sugesti adalah keyakinan, dan hal tersebut adalah hal yang utama bagi kalimat-kalimat sugesti. Namun, seringkali Anda membuat batasan-batasan sugesti yang sesungguhnya Anda buat sendiri sebagai bagian dari keyakinan atau kepercayaan Anda selama ini. Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan yang sering Anda buat sebagai batasan atau biasa kita sebut belief limitation. Misalnya, saya adalah orang yang biasa-biasa saja. Hidup saya yang penting bisa makan dan minum. Kalau mengerjakan hal yang seperti itu, saya tidak akan mampu. Wah, hal itu terlalu mewah buat saya, dan sebagainya. Kalimat-kalimat ini tidak produktif. Untuk itu harus Anda hindari kalimat semacam ini. Apakah Anda pernah memiliki sebuah firasat atau perasaan bahwa ada sebuah potensi luar biasa yang Anda miliki, dan hal tersebut sangat bermanfaat bagi diri dan kesuksesan, ketenangan, dan kebahagiaan hidup Anda? Mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperdulikannya, semua potensi yang terpendam dalam diri Anda, sehingga sampai hari ini Anda merasa bukanlah siapa-siapa dan merasa bahwa yang telah Anda jalani hingga hari ini hanyalah sebuah hamparan dan hambatan dan ketidaknyamanan. Oleh karenanya, bebaskan diri Anda dari sebuah belief limitation yang selalu membatasi Anda, yang mengekang, yang memenjarakan pikiran Anda selama-lamanya. Terima kasih Anda telah menonton video ini, dan semoga apa yang telah Anda tonton bermanfaat bagi kehidupan Anda.